Materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan di mana keputusan atau ucapannya dapat mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses di mana seorang pemimpin yang dapat mengendalikan dan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dapat melaksanakan kegiatan secara bersama. Terdapat posisi pemimpin yang ada di Indonesia. Yang pertama Inggarso Sungtulodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Salah satu wewenang seorang pemimpin yaitu adanya pengambilan suatu keputusan. Pengambilan suatu keputusan ialah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari sumber alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang diambil. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua mengembangkan alternatif solusi, yang ketiga mengevakuasi alternatif solusi, yang keempat memilih alternatif solusi, yang kelima mengevaluasi keputusan. Dan terdapat jenis-jenis pengambilan keputusan yaitu berdasarkan program dan regularitas dan berdasarkan tipe persoalan. Berdasarkan tipe persoalan terdapat beberapa bagian yaitu keputusan internal jangka pendek, keputusan internal jangka panjang, keputusan eksternal jangka pendek, keputusan eksternal jangka panjang. Dalam proses pengambilan keputusan, pasti terdapat beberapa konflik. Konflik merupakan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan yang bersumber pada kegiatan yang dibuat. Cara dalam mengendalikan konflik diantara lain, yang pertama, negosiasi tanpa pihak ketiga. Yang kedua, konsiliasi, terdapat pihak ketiga yang proaktif. Yang ketiga, mediasi, terdapat pihak ketiga yang pasif. Yang keempat, arbitrasi, yaitu pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak. Sumber daya manusia dalam manajemen SDM dalam organisasi merupakan pengelolaan SDM yang memenuhi kebutuhan dalam organisasi yang melalui berbagai teknis agar menjadi berkualitas dan dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan SDM terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pengembangan SDM, yang keempat kompensasi. Badan legislatif memiliki beberapa fungsi dan juga peranan, diantaranya yang pertama fungsi legislatif, yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi anggaran. Lalu dijelaskan pula mengenai bagaimana meningkatkan kredibilitas lembaga legislatif, yaitu dengan menjalankan tugas pokok secara tegas dan juga tidak kaku. Dalam DPM sendiri memiliki tugas yaitu legislasi, pengawasan, anggaran, serta aspirasi. Hak yang terdapat pada DPM yaitu ada hak interpelasi, hak angket, dan juga penyampaian pendapat. Sebagai fungsi pengawasan badan legislatif yaitu mengawasi badan eksekutif dan program yang dijalankan oleh legislatif itu sendiri. Dalam mengawasi program kerja, pengawas atau legislatif dapat melaporkan dan juga mengkoordinasi serta memverifikasi apabila program kerja atau proker tidak sesuai dengan tujuannya. Terdapat 3 peran pokok pula dari badan legislatif, yaitu interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat yang tadi saya sebutkan, dan juga fungsi anggaran pada badan legislatif yaitu mengawasi jalannya anggaran. Organisasi modern sendiri memiliki pengertian yaitu struktur organisasi yang dapat beradaptasi dengan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya langkah menuju adaptive organization. Langkah untuk menuju organisasi adaptif. Nah, yang pertama reaktif. Reaktif merupakan suatu organisasi yang akan bereaksi ketika ada rangsangan. Manage merupakan suatu konsep dasar organisasi yang masih bersifat reaktif dan kurang ada perencanaan dalam rentang waktu jangka panjang. Selanjutnya proaktif. Proaktif merupakan suatu organisasi yang mulai menerapkan manajemen risiko, mengantisipasi kebutuhan, serta pengambilan keputusan yang menguntungkan. Adaptif. Adaptif merupakan organisasi yang harus berusaha membuat perubahan melalui mekanisme teknologi. Selanjutnya yaitu menciptakan kepemimpinan yang adaptif. Kepemimpinan adaptif dibutuhkan ketika harus terjadi perubahan. Kepemimpinan adaptif artinya mengecewakan sebagian orang. Nah,
Kepemimpinan adaptif artinya menyuarakan apa yang orang harus dengar. Nah, kepemimpinan adaptif artinya menciptakan konflik produktif. Selanjutnya, figur otoritas. Figur otoritas memiliki arti mempertahankan status quo. Menjadi figur otoritas artinya memenuhi harapan, mengatakan apa yang ingin orang dengar dan dapat menjaga keharmonisan. Selanjutnya, menciptakan kapabilitas kepemimpinan. Naik ke atas balkon, diagnosa masalah adaptif, atur konflik produktif, serta menjaga fokus pada work at the center, menghindari menawarkan solusi. Ciptakan kapasitas kepemimpinan dengan baik. Nah, selanjutnya, pemimpin juga harus memiliki energi di mana seorang pemimpin dapat membuat misi bersama dengan tim yang memberikan keamanan psikologis. Yang kedua, empower atau memberdayakan, memungkinkan eksekusi yang diberdayakan untuk menemukan keterampilan yang dibutuhkan untuk berubah. Selanjutnya, connect atau menghubungkan, membangun kolaborasi internasional untuk mendapatkan dukungan dari beragam pemangku kepentingan. Selanjutnya, faktor personal pemimpin yang berpengaruh terhadap fleksibilitas sosial, penerimaan orang lain, dorongan, kepercayaan diri, suka tantangan, suka resiko, pemikiran konseptual, keleluasaan perspektif, ketangguhan, suka bereksperimen, ketegasan, kecerdasan emosional. Sebagai individu yang adaptif, maka harus berpikir secara global mindset, terbuka dan mempunyai kesadaran akan keragaman lintas budaya dengan memanfaatkan perbedaan untuk menemukan kesamaan. Grow mindset, perkembangan dalam tantangan dan melihat kegagalan sebagai batu loncatan untuk lebih bertambah kemampuan yang ada. Design thinking mindset, penggunaan logika, imajinasi, intuisi, dan penalaran sistematik untuk mengeksplorasi kemungkinan dan hasil desain yang terbaik. Diversity of thinking mindset, mencari dan memanfaatkan perspektif dan pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah dan mencari peluang. Selanjutnya, 3 komponen yang menandai sebuah tim dengan kinerja tinggi yaitu pemahaman mengenai nilai, makna, dan output yang dikerjakan, interaktif, dan memberdayakan budaya monef dalam rangka meningkatkan performa baik individu maupun tim. Budaya yang mendorong adanya keadilan, konflik konstruktif, dan keamanan psikologis. Tim saling memiliki kepercayaan, adanya akuntabilitas dan transparansi yang jelas, serta budaya menghargai perbedaan berpendapat di dalam organisasi tanpa takut akan konsekuensi negatif. Adapun manfaat organisasi adaptif yaitu ada 4, efisiensi atau utilization, flexibility, timelines, value or cost. Aspirasi dan advokasi merupakan divisi yang berperan aktif dalam menampung aspirasi mahasiswa yang berhubungan dengan bidang akademik, serta menjembatani antara mahasiswa dengan jurusan secara langsung. Fungsi dan peran. Yang pertama, sebagai wadah aspirasi mahasiswa. 2. Menampung semua aspirasi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu mengawal terrealisasinya aspirasi mahasiswa. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting. Dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah pengambilan kebijakan dan korporasi. Tujuan advokasi. Tujuan advokasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara orang dan kelompok. Kegiatan advokasi sangat terkait dengan hukum. Proses atau langkah dasar advokasi terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, tentukan isu strategis dari sebuah masalah. 2. Pengumpulan data. 3.
Buatlah sekutu dengan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. 4. Lemparkan isu dan kampanye massa. 5. Lobby dan pendekatan dengan pengambilan keputusan. 6. Kontak media massa. 7. Demonstrasi. Dan yang ke-8 yaitu lakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur advokasi. Yang pertama, penetapan tujuan advokasi. 2. Pemanfaatan data riset untuk advokasi. 3. Identifikasi khalayak sasaran. 4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi. 5. Membangun koalisi. 6. Membuat presentasi yang persuasif. 7. Penggalangan dana untuk advokasi. Dan yang ke-8 yaitu evaluasi upaya advokasi. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis advokasi. Jenis-jenis advokasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada advokasi diri, advokasi hukum, dan yang terakhir yaitu ada advokasi kasus. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Asas-asas dari good governance yaitu yang pertama adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan yang terakhir adalah asas efektivitas. Good governance di Indonesia diamanatkan kepada 3 bagian yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah lembaga legislatif, salah satunya yaitu DPRD. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu yang pertama, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output sebagai berikut. Peraturan daerah yang aspiratif dan responsif, anggaran belanja daerah atau APBD yang efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah terdapat suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda atau propemperda diperlakukan 1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah. 2. Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah untuk jangka pendek. 3. Menyelenggarakan sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. 4. Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan. Yang terakhir menjadi sarana pengendalian kegiatan pembentukan peraturan daerah. Lalu penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan pada 1. Pemerintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 2. Perencanaan pembangunan daerah. 3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas penantu. Yang keempat, asosiasi masyarakat daerah. Lalu dalam penyusunan prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas 1. APD provinsi, kabupaten atau kota, dan putusan Mahkamah Agung. Materi yang terakhir yaitu legal drafting. Legislasi bertujuan untuk penyusunan norma ke dalam suatu peraturan agar menjadi pedoman terselenggaranya organisasi mahasiswa sesuai dengan tata kelembagaan yang baik. Norma sama dengan hukum sama dengan peraturan yang mengatur, mengarahkan pemaksaan, pedoman, rambu-rambu, dan sanksi.
Tujuan pemisahan kekuasaan yaitu agar bebas, mencegah dominasi kekuasaan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adanya trias politika di kampus yaitu supaya tidak memberikan kekuasaan kepada orang yang sama. Prinsip pembentukan peraturan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Untuk apa tujuan tersebut disusun? Yang kedua, perumusan yang tepat. Tim penyusun harus mempunyai keahlian. Yang ketiga, kesesuaian hierarki, yaitu menentukan hierarki, menyesuaikan hierarki, dan dituangkan di dalam konsideran. Yang keempat, yaitu kesesuaian jenis. Jenis peraturan menyesuaikan dengan peraturan. Jenis peraturan yang mana yang tertinggi sampai yang terendah. Asas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang pertama, lex specialis decorat legi generali, yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Yang kedua, lex superior decorat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, itu atau disebut dengan asas hierarki peraturan. Yang ketiga, lex posterior decorat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Selanjutnya yaitu perancangan peraturan perundang-undangan di tingkat ormawa perguruan tinggi. Yang pertama yaitu latar belakang. Peraturan pelaksanaan Richburg mitigasi problem batch. Yang kedua, penampungan atau inventarisasi aspirasi atau masalah. Yang ketiga, pelatihan tim perancang. Yang keempat, koordinasi dengan stakeholder bidang 3 rektorat, dekanat atau ormawa. Yang kelima, perancangan sesuai dengan kaidah. Yang selanjutnya disidangkan untuk diundang-undangkan dan diturunkan ke peraturan yang lebih teknis jika diperlukan. Anatomi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, judul. Judul memuat jenis, nomor, tahun perundang-undangan dan nama peraturan perundang-undangan. Judul ditulis keseluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nama peraturan perundang-undangan yaitu dibuat secara singkat, dapat berupa satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan. Yang selanjutnya tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembukaan, dan yang ketiga yaitu batang tubuh atau pengelompokan isi. Yang pertama, ketentuan umum. Diletakkan di bab 1 pasal 1 hanya satu pasal yang memuat batasan definisi, singkatan atau akronim. Hal lainnya yang bersifat umum diberi nomor angka Arab. Yang kedua, materi pokok yang diatur. Dapat dibagi per bab atau langsung menyesuaikan pasal. Jika dibagi per materi atau per bab, maka diklarifikasikan menurut hierarki atau urutan tertentu. Urutan bab dan atau pasal harus hierarkis dan rapi berurutan per materi. Yang selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Menyesuaikan muatan peraturan, yaitu memuat rumusan yang mengatakan perjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma langgaran atau perintah. Diletakkan dalam bab tersendiri sebelum ketentuan peralihan. Jika tidak ada ketentuan peralihan, diletakkan sebelum ketentuan penutup. Subjek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun untuk subjek tertentu, misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, dan lain-lain. Rumusan tertentu pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar atau menyebutkan pasal. Beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Yang selanjutnya, ketentuan peralihan. Diperlukan jika memuat peraturan tersebut telah dibuat sebelumnya atau ada perubahan. Tujuannya agar terhindar dari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, dan mengatur hal yang bersifat transisional atau sementara. Dan yang terakhir yaitu ketentuan penutup, yaitu memuat penunjukan organ atau alat pelaksanaan peraturan tersebut, nama singkatan peraturan, status peraturan yang ada, dan mulai berlakunya peraturan. Yang keempat yaitu penutup. Isinya yaitu perintah, tanda tangan pengesahan, pengundangan, dan akhir bagian penutup. Yang kelima, penjelasan.
Penjelasan yaitu tafsiran resmi pembentuk peraturan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal. Yang terakhir yaitu lampiran. Jika ada lampiran, maka harus dijelaskan dalam batang tubuh bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Isinya adalah daftar, peta jalan, gambar, dan lain-lain. Lampiran diberi nomor urut angka sesuai